Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara pencatatan jurnal umum dan juga buku besar dari perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulidini dengan NIM 10224016. Dan nama saya Rosalinda Andargani dengan nomor NIM 102240015. Dan perusahaan dagang yang kami pilih yaitu Warung Sembako Berkah. Warung Sembako Berkah didirikan pada tahun 2018 oleh Bapak Ahmad Suryadi. Nah, beliau ini merupakan seorang pengusaha kecil yang memiliki visi untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat sekitar. Dan warung ini berlokasi di kawasan yang sangat strategis di tengah permukiman padat penduduk. Warung Sembako Berkah ini berkembang menjadi salah satu warung yang dipercaya oleh pelanggan karena menyediakan barang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu entitas bisnis yang bergerak di bidang jual beli barang tanpa melakukan perubahan bentuk atau proses produksi terhadap barang yang diperjualbelikan. Perusahaan ini berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Jurnal umum yaitu transaksi yang telah dicatat kemudian dikategorikan ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus untuk mempermudah analisis. Buku besar adalah data yang dari jurnal kemudian dipindahkan ke buku besar untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun. Sistem periodik dalam akuntansi perusahaan dagang adalah metode pencatatan yang tidak memperbaharui akun persediaan secara real time, melainkan menghitung nilai persediaan dan biaya barang yang terjual pada akhir periode akuntansi. Dan berikut adalah transaksi yang terjadi pada bulan Januari di 2025. Pada transaksi pertama, yaitu pada tanggal 5 Januari 2025, ada dua akun yang tercatat pada jurnal umum dengan nama akun persediaan barang dagang dengan nominal 30 juta di debit dan utang dagang 30 juta di kredit. Di transaksi kedua, pada tanggal 10 Januari 2025, ada dua akun yang tercatat dengan nama akun persediaan barang dagang dengan nominal 10 juta di debit dan akun kas dengan nominal 10 juta di kredit. Lalu di transaksi ketiga, pada tanggal 15 Januari ada 4 akun yang tercatat yaitu kas dengan nominal 20 juta di debit dan penjualan dengan nominal 20 juta di kredit, lalu HPP dengan nominal 15 juta di debit dan persediaan barang dagang dengan nominal 15 juta di kredit. Dan selanjutnya, transaksi pada tanggal 20 Januari ada 4 akun yang tercatat yaitu piutang dagang dengan nominal 25 juta di debit, penjualan dengan nominal 25 juta di kredit, HPP dengan nominal 18 juta di debit, dan persediaan barang dagang dengan nominal 18 juta di kredit. Lalu transaksi yang terakhir pada tanggal 25 Januari ada 4 akun yang tercatat yaitu beban utilitas dengan nominal 2 juta di debit dan kas dengan nominal 2 juta di kredit, lalu beban gaji dengan nominal 5 juta di debit dan kas dengan nominal 5 juta di kredit. Dan jumlah dari transaksi yang terjadi pada periode Januari 2025 pada nominal 125 juta rupiah. Kemudian setelah dicatat dalam jurnal yang telah teman saya jelaskan, itu dipindahkan ke dalam buku besar untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun. Nah, yang pertama yaitu ada akun kas. Nah, transaksi yang pertama terjadi itu ada di tanggal 10 Januari dengan nominal kas 10 juta di kredit. Lalu kedua yaitu ada di tanggal 15 Januari dengan nominal 10 juta di debit dan di tanggal 25 Januari ada nominal 2 juta di kredit. Nah, jadi total kreditnya 12 juta dan total debit itu 20 juta. Nah, lalu jumlah dari posisi debitnya berapa dan kreditnya berapa, dan untuk mengetahui saldo akhirnya itu harus mendapatkan selisih antara debit dan kredit di mana yang 20 juta ini dikurangi 12 juta dengan hasil saldo akhir yaitu 18 juta rupiah. Nah, lalu akun piutang itu ada pada transaksi tanggal 20 Januari dengan saldo akhir 25 juta. Kemudian akun persediaan yang sudah tercatat di jurnal ini dapat diakomunikasikan dengan total kredit 33 juta dan total debit 40 juta dengan saldo akhir 7 juta. Lalu ada akun utang dagang yang hanya pada tanggal 5 Januari dengan total akhir di kredit yaitu 30 juta.
Nah, lalu penjualan pada tanggal 15 dan 20 Januari dengan total keseluruhan di saldo kredit 45 juta. Lalu ada HPP pada tanggal 15 dan 20 Januari dengan total keseluruhan debit 33 juta. Dan selanjutnya ada beban gaji pada transaksi tanggal 25 Januari dengan nominal 5 juta. Dan yang terakhir yaitu beban utilitas dengan nominal 2 juta pada tanggal yang sama. Jadi cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai cara pencatatan jurnal dan buku besar pada perusahaan dagang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.